Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua. Dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Icit Onggowi Jojo. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah suka dan cita. Ayat pengantar diambil dari Daniel 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan hidup penuh dengan sukacita? Bahkan di setiap ucapan pertambahan usia pun, kita yang kita terima atau ucapan untuk orang yang terkasih, kiranya hatimu dipenuhi dengan sukacita. Tidak pernah terlewat dari ucapan itu. Berangkat dari hal ini, kita dapat memastikan bahwa setiap orang, bahkan termasuk kita, mendambakan sukacita di dalam kehidupan ini, baik di dalam keluarga, pelayanan, ataupun pekerjaan. Mari melihat kisah Sadra, Mesah, dan Abednego. Ketika seseorang bertemu dengan keadaan atau situasi yang kurang menguntungkan secara terus-menerus, tak jarang orang tersebut merasa putus asa dan kehilangan sukacitanya. Sebaliknya dalam kisah Sadra, Mesah, dan Abednego, kita menjumpai mereka mengatakan, seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa dan patung emas itu. Pernyataan ini memperlihatkan keutuhan iman dari ketiganya. Baik Sadra, Mesah, dan Abednego tetap menyerahkan kehidupan mereka pada Tuhan, dan mereka taat untuk melakukannya. Hal ini memperlihatkan pilihan yang mereka ambil untuk tetap taat dan setia. Disinilah kita dapat menjumpai suka. Suka ditunjukkan sebagai ketaatan yang lahir dari kasih dan kepercayaan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang menyukakan hati kita cenderung dan mudah untuk memilih dan menentukan sesuatu. Hal ini menjadi ajakan kita juga untuk terlebih dahulu menyukai ketaatan. Hidup dalam ketaatan sesuai dengan kehendaknya. Memelihara kehidupan dengan integritas dan ketaatan bukanlah hal yang mudah untuk kita lalui. Namun, ketika kita menyukainya atau menjadikannya sebagai gaya hidup, mau sesusah apapun keadaan dan situasi, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Bahkan kita dapat tetap berpegang teguh. Kemudian dari kisah Sadra, Mesah, dan Abednego juga menunjukkan bagaimana setiap pengharapan dalam kehidupan ini sepenuhnya berada di dalam tangan Tuhan. Cita adalah sebuah pengharapan terhadap sesuatu yang ada di depan kita. Dalam kisah ini, kita menjumpai cita dalam pengakuan terhadap Allah yang dapat menyelamatkan mereka. Namun perhatikan kembali bagaimana ketiganya tidak memaksakan realitas yang terjadi. Cita atau harapan mereka tidak menuntut Allah untuk mengiyakannya. Pengharapan yang dimiliki di sini adalah pengharapan yang tumbuh karena kerendahan hati dan keberserahan diri terhadap kehendak Allah. Kisah perapian yang menyala-nyala ini membuat kita mengingat kembali tentang suka atau hal-hal yang membuat kita memilih untuk bijaksana, dan cita atau harapan yang mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati dan keberserahan diri. Saat ini kita masih terus berjalan dan mengupayakan setiap proses
dan hal-hal yang sudah kita susun di awal tahun. Biarlah ini menjadi momen kita untuk terus mengingat kembali bahwa sukacita sejati dapat kita rasakan ketika hidup kita berfokus pada kehendak Tuhan, dan kita dapat menyerahkan kehidupan sepenuhnya pada tangan kasih-Nya. Meskipun perjalanan kehidupan kita tidak selalu baik-baik saja dan penuh tantangan. Demikianlah renungan singkat bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia untuk melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.